Dari sana si Niken sadar bahwa dia itu udah ditarik oleh sosok lilin samak. Nah dari sana si Niken berontak ke sana kemari kan. Ketika si Niken mau pulang dari warung menuju ke rumahnya, saat dia mau melintasi itu pohon sawo, tiba-tiba sob, dari pohon sawo tersebut itu keluar satu wujud, satu sosok hitam, besar, tinggi, berbulu, dengan mata yang berwarna merah menyala. Nah sontak Kaniken dengan melihat sosok seperti itu, dia takut dong, dia teriak, melintas di hadapannya si Ita sama si Niken. Lalu yang bikin aneh, itu dua bocah lari ke arah kebun warga, yang dimana di kebun itu terdapat beberapa batu yang cukup besar, yang diyakini oleh warga sekitar desa Cisangkana itu tempatnya cukup angker. Assalamualaikum sobat horor, ketemu lagi sama gua Bucek. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusannya. Oke sob, kali ini gua nggak ngundang narasumber nih, tapi gua akan membawakan sebuah cerita kiriman dari salah satu sobat horor yang sebut aja namanya Niken. Jadi Kaniken ini, beliau itu hidup di sebuah desa, yaitu desa Cisangkana, yang berada di Kabupaten Kuningan. Dan ingat ya sob, semua nama tokoh dan tempat semuanya gua samarin untuk menjaga privasi. Dan Kaniken ini, beliau itu hidup di tengah-tengah keluarga yang mempunyai keapikan dalam urusan agamanya, sehingga beliau itu dari kecil sudah masuk ke pendidikan pesantren. Nah tapi di balik semua itu, ada satu saudaranya Kaniken, yaitu paman iparnya Kaniken yang sebut aja namanya Angga. Itu beliau menikah dengan bibinya Niken yang sebut aja namanya Bibi Amel. Jadi pada suatu hari ketika Angga dengan Amel ini sudah menikah dan sudah mempunyai beberapa anak, itu ada sesuatu yang terjadi, bahkan mengganggu kehidupan mereka, yang dimana Angga ini sempat dicintai oleh sosok tak kasat mata, yaitu dari golongan siluman ular, yang mengakibatkan Angga ini sempat mengalami sakit, dan penyakitnya ini di luar nalar manusia lah, yaitu beliau itu yang awalnya ceria, kalau ngumpul itu beliau suka rame lah, suka ikut nimbrung atau apalah. Jadi pada waktu itu ketika beliau di fase-fase awal beliau mengalami sakit yang di luar nalar, itu tiba-tiba di beliau menjadi seorang pemurung, nggak suka bergaul, nggak suka ngumpul dengan teman-temannya, dan cara jalannya pun itu agak membungkuk. Akhirnya beliau itu sampai nanyain ke orang pintar, yaitu salah satu ustadz yang ada di tempat tersebut. Dan akhirnya semua kengerian yang dialami oleh Angga ini semuanya bisa terbongkar dan bisa diatasi, dan akhirnya Angga bisa hidup normal kembali dengan keluarganya. Seperti apa kisahnya? Tonton video ini sampai selesai. Dan buat kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dulu ke channel Sobat Horor, nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari Sobat Horor. Gas! Jadi pada waktu itu, di tahun 2011, Kaniken ini baru berusia 15 tahun sob. Selesai Niken ini lulus SD, itu Niken langsung pergi ke pesantren untuk ngaji lah. Cuman berhubung jarak dari pesantren ke rumahnya itu nggak terlalu jauh, akhirnya Niken tuh sering pulang pergi ke rumah. Ya biasalah untuk bertemu sama teman-temannya,
buat berkumpul sama keluarganya. Pernah nih sob, suatu hari saat Niken sedang di rumah, selesai asar di kisaran pukul 3:30, itu dia menyempatkan diri buat main ke rumah temannya, yaitu sebut aja namanya Ita. Nah, singkat waktu sampai nih si Niken ke rumahnya si Ita. Ya seperti biasalah, ketok pintu, ucapkan salam, dan akhirnya si Ita itu keluar rumah menyambut si Niken temennya nih. Lalu si Ita mempersilahkan Niken buat masuk, tapi bukan di ruang tamu. Jadi si Ita ini mengajak si Niken buat ke dapur. Nah ternyata sob, di dapur itu ibunya si Ita ini sedang memasak, yaitu sedang memasak gorengan. Ya seperti biasalah, bala-bala, goreng pisang dan lain sebagainya. Akhirnya si Niken pun ikut nimbrung nih, ikut membantu ibunya si Ita yang sedang memasak. Nah sambil asik membantu ibunya si Ita masak nih, si Niken sama si Ita itu biasa ngobrol, melepas rindu, bercanda, bergurau, terus berbagi pengalaman di pesantren. Nah sampai pada akhirnya kegiatan memasak beres. Lalu si Ita sama si Niken itu disuguhin makanan, yaitu gorengan yang tadi itu, oleh ibunya si Ita. Nah si Ita sama si Niken ini memakan gorengan itu di pintu dapur dengan membiarkan pintunya itu terbuka. Ya biasalah, mereka sambil makan gorengan, sambil ngobrol dan lain sebagainya. Gak lama kemudian, tiba-tiba sob, itu ada dua bocah anak kecil. Perwujudannya itu kepalanya botak, nggak pakai baju, hanya memakai celana pendek dengan berwarna putih. Awalnya mereka ngira ya itu anak-anak tetangganya si Ita yang sedang bermain. Tapi yang anehnya sob, itu bocah masuk ke dalam dapurnya si Ita, main kesana kemari, berputar-putar di dalam, ya bercanda, bergurau dan lain sebagainya. Awalnya si Ita sama si Niken itu nggak ada perasaan aneh, ya seperti umumnya anak-anak yang lainnya. Tapi nggak lama kemudian itu bocah sob keluar lagi dari dapurnya si Ita, melintas di hadapannya si Ita sama si Niken. Lalu yang bikin aneh, itu dua bocah lari ke arah kebun warga, yang dimana di kebun itu terdapat beberapa batu yang cukup besar, yang diyakini oleh warga sekitar desa Cisangkana itu tempatnya cukup angker. Anehnya ini bocah dua itu bermain di kebun tersebut, bermain kesana kemari, lari-larian kesana kemari, yang pada akhirnya itu bocah naik ke salah satu batu yang ada di kebun tersebut. Itu mereka memanjat batu tersebut, naik ke atasnya. Sesampai di atas itu mereka masih bermain, loncat-loncatan lah, sambil bercanda, bergurau dan lain sebagainya. Tiba-tiba sob, itu bocah ngilang gitu aja, entah kemana. Dari sanalah si Niken sama si Ita itu menyadari bahwa dua bocah yang tadi masuk ke dalam dapurnya si Ita itu bukan golongan manusia. Ya, itu adalah sosok tak kasat mata yang dinamai oleh warga setempat itu dengan nama budak cabol. Jadi budak di sini itu bukan budak pembantu ya. Jadi budak itu kalau di Sunda itu anak kecil itu namanya budak. Nah jadi itu sosok bocah yang dua itu ternyata itu perwujudan dari sosok budak cabol itu sob. Nah akhirnya dengan kejadian tersebut, dikarenakan mungkin karena suasananya masih siang ya, masih sekitar jam 4:30-an lah, belum terlalu gelap. Akhirnya Niken dan Ita itu mengabaikan kejadian tersebut, nggak ada rasa takut sedikit pun. Menjelang maghrib, Niken pamitan nih sama si Ita buat pulang ke rumah, buat siap-siap menjalankan ibadah maghrib dan isya selanjutnya. Nah seperti biasa, Niken ini ketika menunggu adzan maghrib berkumandang, dia tuh suka membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Datang adzan maghrib, Niken langsung sholat. Gak lama kemudian sambung lagi sama sholat isya. Nah selesai sholat isya, si Niken ini mau pergi ke warung. Jaraknya nggak terlalu jauh, ya paling cuma berapa meter lah, nggak terlalu jauh pokoknya. Tapi dari rumah si Niken menuju ke itu warung, itu dia harus melewati salah satu rumah warga, yang dimana di depan rumah itu warga itu terdapat satu pohon sawo yang cukup besar, rimbun juga. Akhirnya selesai sholat isya, Niken keluar rumah mau ke warung. Saat berangkat itu nggak ada kejadian aneh-aneh, merinding pun nggak ada. Tapi ketika si Niken mau pulang dari warung menuju ke rumahnya, saat dia mau melintasi itu pohon sawo, tiba-tiba sob, dari pohon sawo tersebut itu keluar satu wujud, satu sosok
hitam, besar, tinggi, berbulu, dengan mata yang berwarna merah menyala. Nah, sontak Kaniken dengan melihat sosok seperti itu, dia takut dong, dia teriak-teriak, akhirnya ada nih satu warga yang keluar dari rumahnya menghampiri si Niken. Lalu si warga tersebut itu nanya ke si Niken, kenapa kok si Niken ini teriak-teriak kan? Akhirnya si Niken ceritakan apa yang dia lihat, tapi si Niken menceritakan kejadian itu sambil merem, masih sambil merem. Kenapa? Karena dia takut kalau dia buka mata itu sosok masih ada. Nah, dia ceritakanlah apa yang dia lihat, apa yang dia alami oleh warga tersebut. Tapi warga tersebut itu menegaskan bahwa di pohon sawo itu nggak ada apa-apa. Pokoknya nggak ada apa-apa. Ya akhirnya si Niken dengan mendengar pernyataan si warga itu bahwa di pohon sawo itu nggak ada apa-apa, akhirnya dia buka mata. Memberanikan diri buat buka mata dan dia lihat ke arah pohon sawo itu sosok udah nggak ada. Entah kemana. Nah akhirnya karena ketakutan si Niken ini memohonlah, meminta kepada tetangganya itu untuk mengantar dirinya pulang ke rumah karena dia tuh takutnya pas dia melintas ke pohon sawo tersebut itu sosok muncul lagi. Ya akhirnya karena si warga ini kasihan sama si Niken, mungkin dia itu mengantarlah si Niken menuju ke rumahnya. Tapi ketika si Niken dan si warga ini melintas ke itu pohon sawo, itu sosok tersebut itu udah nggak ada, nggak terlihat lagi. Akhirnya sesampainya si Niken di rumahnya, si Niken berterima kasih lah kepada warga tersebut karena sudah mengantarkan dia pulang, dan si Niken pun masuk ke rumah dan dia pun nggak berani menceritakan kejadian itu kepada keluarganya. Singkat waktu sob, di keesokan harinya itu biasalah Niken dia bermain sama teman-temannya kan, lari-larian ke sana kemari sambil bercanda sambil bergurau gitu kan. Nah ada nih satu temennya si Niken itu mengajak mereka untuk mandi ke salah satu sungai yang ada di desa Cisangkana tersebut. Awalnya si Niken ragu buat mandi ke sungai. Ya pada akhirnya karena desakan dari teman-temannya buat si Niken mandi ke sungai, akhirnya si Niken pun mau nggak mau dia pun harus ikut lah sama teman-temannya. Nah sampai di sungai ternyata mereka itu mau berenang di salah satu lokasi sungai yang dimana sungai itu tenang, nggak terlalu deras, tapi di lokasi tersebut itu banyak warga yang meyakini bahwa di situ itu terdapat salah satu sosok yang mungkin bisa dibilang urban legend lah, yaitu sosok lilin samak sob. Jadi lilin samak ini sosoknya itu seperti samak atau tikar yang biasa dipakai buat orang yang sudah meninggal. Nah singkat waktu si Niken ini sama teman-temannya mandilah tuh ke sungai. Mandi ke sungai, berenang ke sana kemari, bercanda, bergurau sambil memainkan air kan, main ciprat-cipratan dan lain sebagainya. Tiba-tiba di kakinya si Niken itu seperti ada sesuatu yang melintas. Awalnya ya Niken enggak menghiraukan lah, ya mungkin itu cuma ikan yang sedang berenang kan, terus ikan itu menyentuh kakinya. Yang pada akhirnya si Niken lanjut nih, bercanda sama teman-temannya, berenang ke sana kemari. Tiba-tiba sob, kakinya si Niken itu seperti ada sesuatu yang melilit, tapi bukan sesuatu yang licin, melainkan sesuatu yang cukup kasar itu melilit di kakinya. Ketika itu sosok terus melilit ke kakinya, itu si Niken nggak bisa teriak. Pokoknya si Niken cuma diem aja. Yang pada akhirnya itu lilitan makin keras, makin erat. Terus itu yang melilit si Niken itu langsung menarik tubuhnya si Niken ke dalam air. Di sana itu si Niken mendapatkan sesuatu yang aneh. Anehnya apa? Sungguh si Niken ini ditarik ke dalam air, tapi dia tuh masih bisa bernapas di dalam air sob. Yang artinya kemungkinan besar si Niken ini udah masuk ke dimensi lain. Tapi itu sesuatu yang melilit di kakinya itu masih ada, masih kerasa di kakinya si Niken. Yang pada akhirnya itu sosok terus membawa si Niken ke dalam air, entah mau dibawa kemana. Tapi anehnya itu sungai, si Niken udah dibawa ke dalam air segitu dalamnya, itu si Niken nggak sampai ke dasar sungai. Entah mau dibawa kemana dia. Nah si Niken ini sob, matanya itu sambil merem, dia nggak berani buka mata. Yang pada akhirnya dia tuh memberanikan diri untuk membukakan matanya untuk melihat sosok yang menarik dirinya ke dalam sungai. Lalu dia buka mata, terus dia nengok ke arah kakinya. Ternyata sob, yang melilit kakinya si Niken ini itu adalah sebuah samak atau tikar. Bentuk dan warnanya itu mirip seperti
samak atau tikar yang biasa dipakai orang yang sudah meninggal. Nah dari sana si Niken sadar bahwa dia itu udah ditarik oleh sosok lilin samak. Nah dari sana si Niken berontak ke sana kemari kan, supaya dia tuh bisa terlepas dari cengkraman itu lilin samak. Karena usaha seperti itu Niken gak berhasil, yang ada itu lilitan makin erat, yang pada akhirnya alhamdulillah nih, di dalam situasi genting seperti itu Niken masih diberi ingatan untuk membaca sesuatu yang dia hafal lah. Dia baca istighfar, dia baca ayat-ayat yang dia baca gitu kan, terus dia baca. Nah ketika dia membaca ayat-ayat suci Al-Quran, itu lilitan itu makin lama makin renggang, yang akhirnya udah itu lilitan udah nggak kerasa lagi, yang artinya itu lilin samak udah pergi entah kemana. Pada waktu yang bersamaan dengan hilangnya itu lilin samak, itu si Niken seperti terapung ke atas, terus ke atas, akhirnya menyembulah kepala si Niken ke permukaan sungai, yang dimana dia tuh melihat teman-temannya itu udah panik. Ada yang neriakin namanya lah, ada yang udah menangis dan lain sebagainya gitu kan. Yang akhirnya si Niken dengan melihat teman-temannya seperti itu, dia langsung berteriak, "Woi, gue di sini!" gitu kan. Nah sontak teman-temannya si Niken itu langsung menengok ke arah si Niken, dan mereka pun memasang wajah cemas dan khawatir. Mereka itu langsung berkumpul di satu titik untuk menyambut si Niken yang sedang berenang ke tepian sungai. Nah singkat waktu sampailah si Niken ini di tepian sungai. Terus dia dibantu sama teman-temannya untuk naik ke atas, ke daratan. Yang anehnya itu si Niken itu seperti tidak pernah terjadi apa-apa, nggak ada ciri-ciri habis tenggelam lah, pokoknya nggak seperti orang yang habis tenggelam. Yang pada akhirnya si Niken sama teman-temannya itu langsung lari meninggalkan tempat tersebut, dan mereka semua menuju ke rumahnya si Niken. Sesampainya di rumah si Niken, barulah si Niken menjelaskan kejadian yang telah dia alami. Sontak teman-temannya Niken itu kaget dong. Itu mereka kaget, merinding juga. Karena apa? Karena sosok yang dibilang oleh warga-warga sekitar itu benar. Itu memang ada sosoknya sob. Ditambah lagi dengan pernyataan si Niken seperti itu, yang pada akhirnya semenjak kejadian tersebut itu udah nggak ada warga yang berani untuk turun ke sungai tersebut, apalagi buat mandi sob. Tapi pernah ada satu kejadian yang dimana pada waktu itu ada seseorang yang sedang menggembala kambingnya, yaitu Mbah Danta. Nah Mbah Danta ini pada waktu itu dia itu sedang menggembala kambing-kambingnya di suatu kebun pas di pinggiran sungai yang tadi gue bilang ada sosok lilin samak. Nah Mbah Danta yang sedang asik duduk di pinggiran kebun sambil melihat kambing-kambingnya yang sedang makanin rumput. Tiba-tiba sob, ada satu kambing yang posisinya itu ada persis di pinggir sungai, yang akhirnya karena terlalu minggir itu si kambing, lalu itu kambing terpeleset yang mengakibatkan itu kambing jatuh ke sungai. Akhirnya Mbah Danta kaget dong, lalu dia beranjak dari duduknya, dia berlari ke tepian sungai untuk melihat kambingnya. Nah ketika Mbah Danta sedang melihat kambingnya yang ada di sungai tersebut, itu di seberang sungai itu ada satu samak atau tikar yang sedang mengambang. Awalnya Mbah Danta nggak mengira bahwa itu lilin samak. Ya Mbah Danta cuma mengira itu samak, mungkin samak yang terbawa hanyut oleh aliran sungai. Tapi diperhatikan, itu tikar itu bukan terbawa arus sungai, tapi itu tikar berjalan mengambang, tapi berjalannya itu menuju ke kambingnya Mbah Danta yang ada di sungai itu. Nah ketika si tikar itu sudah berada persis di samping kambingnya Mbah Danta, tiba-tiba sob, itu samak langsung melilit kambingnya Mbah Danta, terus melilit yang mengakibatkan kambingnya Mbah Danta itu terguling-guling karena lilitan samak tersebut. Terus dililit, yang pada akhirnya sob, setelah itu kambing dililit oleh itu samak, itu kambing langsung dibawa ke dalam air dan hilang begitu aja. Melihat kejadian tersebut, Mbah Danta kaget dong, yang akhirnya Mbah Danta ini langsung menghampiri kambing-kambingnya yang lain, terus menggiring kambing-kambingnya itu buat menuju ke rumahnya Mbah Danta, yang nantinya itu kambing-kambing bakal dimasukin ke kandangnya. Karena takut apa? Takut ada kambing yang lain ikut jatuh ke sungai tersebut, yang nantinya itu bakal dibawa lagi oleh sosok lilin samak tersebut sob. Nah kembali ke cerita,
Dari semenjak kejadian tersebut yang dimana Niken ini hampir terbawa oleh lili sama tersebut, itu udah nggak ada warga yang berani berenang di sungai tersebut. Yang akhirnya semua teman-temannya Niken pulang ke rumahnya masing-masing. Niken pun masuk ke dalam rumah, dia bersih-bersih, terus semuanya kembali aman. Singkat waktu, hari ketemu hari, bulan ketemu bulan, tahun ketemu tahun, sampailah di tahun 2016. Sebenarnya masih banyak sih pengalaman Niken yang dia alamin di desa Cisangkanan nih. Cuman beliau bilang buat menjaga privasi dan menjaga nama baik desanya, itu dia bilang cukup segitu aja untuk menggambarkan suasana kampung halamannya itu. Nah, di tahun 2016 Niken ini bertemu nih dengan jodohnya, yaitu seorang laki-laki yang berasal dari Bukit Herang. Nah, kalau di kampung itu kan acara pernikahan itu biasanya di mempelai wanita ada hajatan yang nanti nih di depan tuh disusul sama hajatan di mempelai prianya. Nah, di saat di dalam acara hajatan mempelai laki-lakinya nih, itu sebenarnya nggak ada kejadian apa-apa, yang sebut aja namanya Adit ya. Nah, di dalam acara hajatan si Adit ini nggak ada kejadian apa-apa sebenarnya. Itu si Adit kan memanggil seseorang ustadz untuk mengisi tausiah di dalam acara hajatannya itu. Ketika sang ustadz sampai di kediamannya si Adit, itu beliau nggak langsung naik ke mimbar. Jadi beliau itu singgah dulu di rumahnya si Adit sambil menunggu acara yang lain selesai. Itu sang ustadz itu ngobrol sama warga-warga yang lain, termasuk si Adit nih. Si Adit ikut nimbrung. Nah, ustadz itu bilang, nanya kepada warga-warga yang ikut nimbrung itu, ustadz ini nanya, itu di tempat saya parkir mobil, di sebelah timurnya, emang ada perumahan? Nah, salah satu warga itu menjelaskan bahwa di sebelah timur jalan itu nggak ada perumahan. Yang ada di sebelah timur dari jalan tersebut itu ada 5 buah kolam ikan milik warga. Nggak ada perumahan sama sekali. Nah, lalu si ustadz itu menjelaskan bahwa tadi waktu beliau sedang memarkirkan mobilnya, terus beliau keluar dari mobil, itu beliau tuh mendengar seperti ada kegaduhan. Itu seperti ada aktivitas manusia pada umumnya lah. Itu gaduh, suaranya gaduh, rame katanya. Ya, mendengar pernyataan sang ustadz, warga-warga cuman tersenyum kecil karena mungkin mereka itu tahu bahwa di tempat tersebut itu ada satu bangunan, bukan kerajaan ya, tapi bangunan, tempat persinggahan makhluk-makhluk tak kasat mata. Ya, mungkin suara-suara yang sang ustadz dengar itu berasal dari makhluk-makhluk tak kasat mata. Yang akhirnya sang ustadz tidak menghiraukan hal tersebut. Lalu mereka pun, sang ustadz sama warga-warga yang lain termasuk si Adit, berbincang-bincang lah tanpa menghiraukan kejadian yang tadi. Lalu singkat waktu, di beberapa bulan kemudian dari acara pernikahan Niken dan Adit, itu selama mereka tinggal di Bukit Herang itu nggak ada perselisihan dengan warga lah, nggak ada bentrokan dengan warga yang lain lah. Intinya nggak ada musuh. Cuman ada nih satu momen, satu waktu di malam hari, ketika Niken dan Adit ini sedang tidur, itu tiba-tiba Niken terbangun. Terus dia tuh nengok ke jendela. Jendela rumah zaman dulu itu kan di atasnya lagi tuh, itu ada angin-angin, tapi bukan angin-angin, seperti jendela kecil, tapi nggak bisa dibuka. Tapi ada kacanya. Nah, pada waktu itu si Niken ini terbangun di sekitaran jam 2 malam. Itu dia lihat ke arah jendela atas, yang dimana itu nggak ada gordennya. Itu dia lihat ada cahaya yang menyorot ke rumahnya. Tapi itu cahaya yang anehnya sob, itu cahaya nggak tembus ke dalam, seperti tertahan atau nggak bisa masuk ke dalam kamar tersebut. Yang pada akhirnya si Niken dengan melihat kejadian tersebut, itu dia langsung membangunkan suaminya. Yang pada akhirnya si Adit ini bangun dari tidurnya. Lalu si Niken meminta si Adit untuk menengok ke jendela yang tadi ada cahaya merahnya itu. Dan benar sob, itu cahaya masih ada sob.
tapi itu cahaya masih dalam keadaan nggak bisa tembus ke dalam. Itu cuma mandek atau tertahan di kaca jendela bagian atasnya doang. Ya karena awalnya itu mereka nggak tahu apa-apa ya, mungkin itu cuman cahaya dari luar lah, dari apa gitu kan. Akhirnya mereka berdua itu tidak menghiraukan hal tersebut. Akhirnya mereka pun lanjut tidur lagi, dan singkat waktu di pagi harinya sob, di pagi harinya itu kan si Niken sama si Adit itu masih tinggal di rumah orang tuanya si Adit, berarti mertuanya si Niken ya. Nah di pagi itu si Niken langsung ngobrol sama ibu mertuanya tentang kejadian tadi malam. Ya sama, ibu mertuanya juga mengira itu mungkin cahaya dari luar lah atau dari apa kan. Mungkin ada warga yang sedang ngeronda kan, terus senternya diarah-arahin ke jendela kamarnya. Tapi yang anehnya sob, ketika si Niken mau keluar rumah, ya biasalah mau aktivitas bersih-bersih rumah, sapu-sapu halaman rumah gitu kan, itu si Niken melihat pohon pepaya. Jadi di depan rumahnya si Niken ini, ibu mertuanya ini, itu ada pohon pepaya yang diyakini oleh warga Bukit Herang itu bahwa pohon pepaya itu bisa dipakai buat media penangkal santet dan aura-aura negatif yang lainnya. Nah, pohon pepaya yang ada di depan rumahnya si Niken itu daunnya dari pucuk sampai ke bawah itu semuanya hangus, seperti habis terbakar. Ya kalau kita bilang sekarang kalau daun yang udah kering itu kan biasanya cuman bagian-bagian bawahnya doang yang udah tua, tapi ini mah dari pucuk sampai ke bawah itu daunnya hangus semua. Pada akhirnya si Niken langsung memanggil ibu mertuanya, dan ibu mertuanya keluar dari rumah dan langsung melihat ke arah pohon pepaya tersebut. Dan kemudian ibu mertuanya si Niken pun sama kaget juga, yang ternyata yang dialami oleh mertuanya dan anaknya ini itu ada sesuatu yang mengerikan, yaitu mungkin ada seseorang yang mau mengirim santet kepada keluarganya. Tapi alhamdulillah itu nggak ada dari keluarganya Niken dan yang lainnya, baik Nikennya, Adit, sama mertuanya yang lain, itu nggak ada yang mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu beberapa hari kemudian nih, itu Niken sama Adit ketika mau tidur, biasanya kan kalau orang tidur itu kan pada buang air kecil dulu. Nah, ketika itu ada nih satu adiknya si Adit yang bungsu, itu cewek. Ternyata dia tuh lagi haid di hari-hari dimana darah haidnya itu sedang banyak-banyaknya. Nah, ketika adiknya si Adit yang namanya si Ani ini sedang pipis, itu belum ada kejadian yang aneh, yang pada akhirnya sampailah giliran si Adit buat buang air kecil. Nah, ketika si Adit mau buang air kecil nih sob, tiba-tiba telinganya itu seperti mendengar suaranya itu seperti anak ayam. Ya seperti apa ya, seperti cap 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 gitu kan. Nah, itu si Adit lama dia dengarkan itu suara anak ayam, itu suaranya tuh seperti jauh tapi nyaring terdengar, tapi entah di mana anak ayamnya. Awalnya itu si Adit nggak menghiraukan hal tersebut, yang pada akhirnya si Adit beres buang air kecil, tapi itu suara anak ayam itu masih ada. Karena aneh dan heran, anehnya itu jauh, itu suara jauh tapi nyaring terdengar seperti ada di samping dia. Nah, akhirnya dengan perasaan seperti itu, dia tuh langsung memanggil ibunya. Lalu kemudian ibunya si Adit itu keluar rumah bersamaan sama adik bungsunya si Adit, termasuk istrinya si Adit. Nah, mereka tuh berkumpul di kamar mandi nih buat mendengarkan apa sih yang si Adit dengar gitu kan. Ternyata ketiga orang ini pun itu sama mendengar suara yang didengar oleh si Adit. Anak ayam suaranya tuh cap 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 gitu kan. Akhirnya dengan kejadian tersebut, itu ibunya si Adit langsung meminta si Adit untuk keluar rumah untuk mengecek apakah iya di luar sana itu ada anak ayam. Sontak si Adit mendapat perintah dari orang tuanya itu, dia tuh langsung keluar rumah. Dia tuh langsung keluar rumah menuju ke selokan, tempat pembuangan air dari kamar mandi si Adit. Tapi di luar sana itu suara ngilang, sosok ayamnya pun nggak ada. Pokoknya suara nggak ada, ayamnya nggak ada.
Lalu si Adit pun langsung lari lagi ke dalam rumah menuju ke kamar mandi. Tapi anehnya sob, itu di dalam suara masih ada. Suara masih ada sob. Nggak pikir panjang, si Adit langsung keluar lagi yang kedua kalinya. Pas di pinggir selokan, itu si Adit nggak dengar apa-apa lagi. Terus sosok ayamnya nggak ada. Dia tuh langsung lari ke dalam rumah lagi buat memastikan apakah suaranya masih ada atau enggak. Nah, pas dia masuk ke dalam rumah, itu suara masih ada. Itu mereka berempat, itu semuanya heran semua. Nah, kemudian si Adit nanya apakah tadi suara ayamnya waktu dia lagi keluar, apakah sempat berhenti atau terus berkelanjutan. Lalu ibunya menjawab, itu suara anak ayam itu berkelanjutan, nggak ada hentinya. Berarti dari dalam itu suara anak ayam terdengar, tapi di luar tuh nggak ada sob. Nah, mereka berempat itu menghiraukan suara tersebut. Nah, akhirnya pas mereka mau ke kamarnya masing-masing, itu suara berubah. Yang tadinya suara anak ayam tiba-tiba berubah menjadi suara cekikikan, suara wanita sedang tertawa. Sontak mereka berempat langsung lari ke kamarnya masing-masing. Lalu Adit dan istrinya langsung tidur. Singkat waktu, di tahun 2021 itu ada satu kejadian yang dimana si Niken sama si Adit itu mereka berdua mau main ke kampung halamannya si Niken, yaitu Desa Cisangkana. Nah, ketika mereka sampai di kampung halaman si Niken di Desa Cisangkana, ternyata keluarganya si Niken itu sedang berkumpul sob. Akhirnya melihat kedatangan si Niken sama suaminya, keluarganya girang dong, langsung menyambut mereka berdua. Terus disuguhin makanan, terus si Adit disuguhin kopi dan lain sebagainya. Nah, kemudian gak lama kemudian datanglah nih paman iparnya si Niken, si Angga, sama bibinya si Niken, yaitu Bi Amel. Tapi yang anehnya sob, itu Mang Angga nggak seperti biasanya. Yang dimana biasanya nih Mang Angga ini ceria, terus murah senyum, terus kalau melihat si Niken sama si Adit sedang berkunjung suka nanya dan lain sebagainya. Di hari itu Mang Angga aneh. Dia itu cuma diam, murung, jalannya pun bungkuk, seperti membawa beban yang sangat berat. Ya bungkuk lah biasa, tapi bungkuknya pun nggak normal. Kalau bungkuk itu kan biasanya dari punggung sampai kepala kan nunduk semua tuh. Tapi ini mah enggak. Ini mah badannya tegak, tapi kepalanya itu kayak gini nih. Kayak begini. Jadi badannya tegak, tapi kepalanya itu kayak menggendong sesuatu yang sangat berat. Nah, melihat hal tersebut, itu si Niken nanya ke Bi Amel tentang keadaan Mang Angga. Nah, di sana Bi Amel bilang bahwa Mang Angga ini udah hampir seminggu itu keadaannya seperti itu sob. Nah, lalu si Niken ini menyarankan kepada Bi Amel buat diobatin kepada salah seorang orang yang pintar, ya ustadz lah, ustadz untuk melihat keadaannya Mang Angga. Yang pada akhirnya mendengar ucapan si Niken seperti itu, langsung bergegas menuju ke rumahnya ustadz. Nah, gak lama kemudian sang ustadz datang nih. Itu beliau langsung kaget sob, langsung kaget melihat keadaannya Mang Angga. Nah, ustadz itu bilang bahwa Mang Angga ini ada satu sosok siluman ular yang menyukai atau mencintai sosok Mang Angga, yang pada akhirnya karena kecintaan siluman ular itu kepada Mang Angga, itu ular selalu nemplok atau berada di pundaknya Mang Angga, yang mengakibatkan Mang Angga jadi bungkuk jalannya. Ternyata sob, Mang Angga jalannya bungkuk itu bukan karena apa-apa, melainkan di pundaknya Mang Angga itu ada satu sosok ular yang sedang melilit di lehernya Mang Angga, yang dimana itu sosok mencintai Mang Angga. Ya akhirnya dengan perasaan cemas dan khawatir, Bi Amel memintalah kepada ustadz itu untuk mengusir siluman ular yang ada di pundaknya Mang Angga. Nah, gak lama kemudian, mungkin adalah 2 jam, itu Mang Angga langsung gak sadarkan diri sob. Lalu sang ustadz itu bilang kepada Bi Amel bahwa
dirinya itu berhasil mengusir sosok siluman ular yang ada di pundaknya Mang Angga. Dan insya Allah setelah Mang Angga bangun dari pingsannya, insya Allah keadaan Mang Angga itu bakal kembali normal seperti biasa. Dan gak lama kemudian Mang Angga pun terbangun sob. Terbangun, tapi mungkin karena masih linglung ya, habis bangun dari pingsan itu dia masih kelihatan pucat, terus kayak yang lemes dan lain sebagainya. Dan gak lama kemudian, masih di hari yang sama, akhirnya Mang Angga pun bisa kembali normal, tubuhnya kembali segar, dan badannya pun sekarang udah tegak kembali, dan badannya pun itu udah gak bungkuk lagi sob. Dan sampai sekarang alhamdulillah Mang Angga masih hidup dan bisa beraktivitas kembali dan bisa menjalani hari-harinya dengan baik. Oke sob, mungkin cukup sekian dulu cerita kita kali ini, dan gua ucapkan terima kasih kepada Niken yang udah mengizinkan gua untuk mengangkat ini cerita. Dan ingat ya sob, semua nama tokoh, tempat, dan yang lain sebagainya itu semuanya gua samarin untuk menjaga privasi. Dan buat kalian yang punya cerita horor nih sob, jangan disimpan aja, kirim cerita kalian di nomor WhatsApp di bawah ini. Datang kemari, duduk samping gua, kita ngobrolin horor. Dan buat kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dulu ke channel Sobat Horor, nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan cerita dari Sobat Horor. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.